Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, teman-teman, nama saya Muhammad Syahri Sinoval, NPM 078 dari Rumpel B, sebagai pemenuhan tugas PJBL Pakan dan Nutrisi Ternak Rumensia. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan beberapa sistem pencernaan dan penyerapan. Di antaranya ada karbohidrat, protein, lemak atau lipid, vitamin D, dan vitamin B12 serta kalsium. Jadi tetap simak. Ya, akan karbohidrat. Pencernaan karbohidrat dimulai dari mulut. Mulut akan melakukan pencernaan secara fisik dan mekanik. Secara fisik yaitu pengunyahan dan secara mekanik yaitu menggunakan saliva. Saliva berfungsi untuk menghidrolisis karbohidrat yaitu amilase yang akan memecah alfa 1 glikosidik menjadi 4 glikosidik. Amilase akan menghidrolisis juga sebagian pati menjadi polisakarida dan oligosakarida. Pati akan berjalan menuju lambung melalui kerongkongan. Pati hanya terhidrolisis sebagian karena kandungan asam pada lambung dapat menonaktifkan amilase sehingga pencernaan pati tidak terjadi di lambung. Dari lambung, pati akan dibawa menuju usus halus dan di usus halus inilah pencernaan pati terjadi. Sel enterosit di dalam lumen adalah tempat di mana pencernaan pati dilakukan dengan dibantu oleh enzim Bruce Border. Saat pati berada di usus halus, pankreas akan mensekresikan amilase untuk menghidrolisis pati. Jadi, sebagian pati akan terhidrolisis menggunakan enzim Bruce Border dan sebagian akan terhidrolisis oleh amilase pankreas. Keduanya akan memecah ikatan glikosidik pada pati dan akan didapatkan glukosa dari pemecahan pati tersebut. Glukosa akan diserap oleh tubuh dan digunakan sebagai sumber energi serta disimpan di dalam hati sebagai glikogen. Kemudian, pencernaan dan penyerapan protein. Protein terdiri dari asam amino. Protein yang dikonsumsi oleh unggas akan masuk ke kerongkongan menuju tembolok dan melakukan pencernaan secara fisik. Pencernaan kimiawi pada protein berawal dari lambung atau pada unggas disebut proventriculus. Lambung akan mengeluarkan pepsinogen dan kemudian diubah menjadi pepsin. Kemudian nantinya pepsin yang akan menghidrolisis ikatan peptida sehingga akan memutus ikatan asam amino. Protein akan dibawa ke lumen melewati sel-sel lambung. Di lumen terdapat HCl yang akan memacu pepsinogen untuk berubah menjadi pepsin sehingga akan memecah protein. Selanjutnya akan masuk ke dalam usus halus. Bagian awal usus halus yaitu duodenum. Duodenum merupakan tempat utama penyerapan dan pencernaan protein. Setelah itu, di pankreas akan dilanjutkan proses pencernaan dan penyerapan protein. Pankreas akan mengeluarkan beberapa enzim, diantaranya seperti tripsinogen, chymotrypsin, dan prokarboksipeptidase. Ketiga enzim ini akan aktif dan memecah protein apabila telah bertemu dengan enzim kinase yang berada di permukaan sel usus. Tripsin juga dapat merangsang pencernaan protein di usus halus. Setelah protein bertemu dengan semua enzim, maka selanjutnya asam amino akan berdifusi ke dalam aliran darah di mana ia akan dikirim ke seluruh tubuh. Kemudian ada pencernaan dan penyerapan lemak atau lipid. Pencernaan lemak akan dimulai dari mulut. Pengunyahan di mulut akan menghidrolisis dan memecah lemak menjadi bagian yang lebih kecil. Selanjutnya lemak akan menuju lambung yang kemudian akan disambut oleh lipase lambung. Di sini lemak yang masih dalam bentuk trigliserida akan dipecah. Sifat asam pada lambung akan merangsang sel-sel di usus kecil untuk memproduksi hormon kolesistokinin dan sekretin. Kolestokinin akan memacu produksi dan sekresi empedu dan akan merangsang pengeluaran enzim sekretin dari pankreas. Sekretin kemudian akan merangsang produksi bikarbonat untuk meningkatkan pH pada lambung hingga pada titik 6,5. pH 6,5 ini merupakan lingkungan yang optimal digunakan untuk pencernaan lemak. Empedu akan membantu untuk emulsifikasi lemak. Lipase pankreas akan membantu memecah trigliserida menjadi asam lemak dan monogliserida. Setelah terjadi pemecahan, lemak akan berubah menjadi bentuk bola yang biasa kita sebut dengan misel. Misel ini berisi asam lemak, monogliserida, kolesterol, dan garam empedu.
monogliserida dan asam lemak akan diangkut dan diserap melintasi membran epikal enterosit, terutama di 2/3 jejunum. Monogliserida dan asam lemak yang diserap akan dikemas dalam sel untuk membentuk kilomikron yang kemudian akan diedarkan ke seluruh tubuh. Yang keempat ada penyerapan vitamin D dan kalsium. Vitamin D dapat digunakan untuk membantu penyerapan kalsium apabila berada dalam kondisi aktif. Vitamin D diserap tubuh dalam bentuk kolekalsiferol atau bentuk pasifnya. Untuk mengaktifkannya, kolekalsiferol akan melewati hati dan diubah menjadi kalsifediol. Selanjutnya akan melewati ginjal untuk diubah menjadi kalsitriol. Kalsitriol ini merupakan bentuk aktif dari vitamin D yang digunakan untuk membantu penyerapan kalsium. Kalsium yang diserap akan mengikat protein dalam sitosol. Hal ini memungkinkan kalsium dapat dipompa keluar dari tempat masuknya menuju aliran darah. Kemudian yang terakhir ada pencernaan dan penyerapan vitamin B12. Vitamin B12 dikenal dengan nama kobalamin. Vitamin B12 akan masuk ke dalam lambung, kemudian lambung akan mengeluarkan pepsinogen yang akan diubah menjadi pepsin dengan adanya asam klorida atau HCl. HCl bersama dengan pepsin akan membantu memisahkan vitamin B12 dari daging yang dikonsumsi. Vitamin B12 yang telah bebas ini akan mengikat R sehingga membentuk vitamin B12 kompleks. Vitamin B12 kompleks akan menuju duodenum usus kecil. Pankreas akan mengeluarkan cairan amilase, lipase, dan protease. Protease akan memecah pengikat R yaitu vitamin B12 sehingga vitamin B12 akan terbebas kembali. Vitamin B12 ini akan berikatan dengan faktor intrinsik yang dikeluarkan oleh lambung sebelum menuju usus halus. Mereka berikatan dan membentuk vitamin B12 kompleks. Vitamin B12 kompleks ini akan berjalan menuju bagian akhir usus halus yaitu pada ileum. Di dalam ileum terdapat reseptor faktor intrinsik sehingga ketika vitamin B12 kompleks masuk ke ileum, faktor intrinsik akan berikatan dengan reseptor, lalu vitamin B12 akan masuk ke dalam plasma dan berikatan dengan protein yang disebut transkobalamin. Transkobalamin 1 akan menyerap 80% vitamin B12 untuk bersirkulasi, sedangkan transkobalamin 2 menyerap 20% vitamin B12 yang akan diedarkan ke jaringan tubuh. Vitamin B12 yang diedarkan ke jaringan tubuh penting untuk sintesis DNA dan RNA, produksi sel darah merah, dan sintesis lipid serta menjaga kesehatan saraf. Mungkin sekian yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.